Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4, mata kuliah manajemen basis data, kelas akuntansi 2023L. Jadi overall review dari kelompok kami ini total revenue itu sebesar 6 juta, kemudian quantity sold-nya ini mencapai 49.000. Dan untuk line card penjualan bulanannya ini pada bulan Agustus itu sempat mengalami penurunan hingga 2.600, tetapi pada bulan Septembernya, bulan setelahnya itu mengalami kenaikan hingga hampir 5.000. Slicer filter tahunan dan bulan slicer ini berfungsi untuk memungkinkan pengguna untuk memilih data berdasarkan tahun dan bulan tertentu, yang berfungsi untuk mempermudah analisis data berdasarkan periode waktu tertentu, membantu dalam mengidentifikasi tren musiman atau perubahan tahunan, dan memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk fokus pada data spesifik tanpa mempengaruhi dataset lainnya. Lalu ada map yang berfungsi untuk visualisasi geografis yang menunjukkan data penjualan berdasarkan lokasi provinsi. Selanjutnya adalah analisis produk. Pada analisis produk ini terdapat beberapa bagian, yaitu kategori produk, metode pembayaran, target penjualan, dan juga profit per kategori. Ketika kursor diarahkan pada kategori produk elektronik, kita bisa melihat seberapa banyak produk yang terjual, yaitu sebesar 13.646. Kemudian, jika kita mengklik salah satu kategori, di sini adalah keperluan rumah, terlihat metode pembayaran yang digunakan pelanggan saat melakukan transaksi, yaitu sebanyak 85 transaksi menggunakan kartu kredit, 70 transaksi menggunakan e-wallet, dan 87 lainnya menggunakan transfer bank. Selanjutnya adalah target penjualan. Bisa dilihat di sini, penjualan sudah mencapai 489.000 yang merupakan 50% dari target total, yaitu sebesar 978.000. Nah, ketika kita mengklik salah satu kategori elektronik, maka kita bisa melihat penjualan sudah mencapai angka 132.000 untuk kategori tersebut. Begitu juga pada bagian profit per kategori, bisa dilihat kategori elektronik memiliki warna biru, dan ketika kita mengklik salah satu dari 4 kategori yang ada, maka kita bisa melihat jumlah dari kategori tersebut pada target penjualan, yaitu sebesar 334. Baik, yang selanjutnya adalah dashboard dari analisis pelanggan. Yang pertama itu ada scatter plot yang menunjukkan hubungan antara jumlah pembelian dan rating produk. Yang kedua ada cluster bar chart yang menampilkan jumlah pelanggan per kota. Dan yang ketiga ada funnel chart yang menunjukkan nilai konversi dari traffic search. Jadi yang pertama ada scatter plot dengan x-axis rating produk dan y-axisnya adalah penjualan produk. Nah, dari grafik ini bisa menunjukkan jumlah penjualan produk dari setiap ratingnya. Contohnya, produk terjual 553 dengan rating 3,80. Selanjutnya ada funnel chart. Kita bisa melihat sumber traffic dari Facebook, Google, dan Instagram. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat jumlah nilai konversi dari setiap sumber traffic beserta dengan presentasenya. Yang terakhir ada cluster bar chart yang menampilkan jumlah produk terjual di setiap kotanya, yaitu ada kota Bandung, Medan, Jakarta, dan Surabaya. Yang selanjutnya adalah analisis tren penjualan dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan adalah diskon, rating produk, dan kategori produk. Yang selanjutnya adalah 3 insight penting dari data yang dapat membantu mengambil keputusan. Yang pertama adalah peningkatan diskon tidak selalu berhubungan dengan penjualan yang lebih tinggi. Yang kedua, kategori dengan penjualan tinggi. Dan yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Selanjutnya, rekomendasi untuk meningkatkan performa penjualan. Pertama, analisis tingkat diskon. Kedua, fokus pada kategori produk dengan perjualan tertinggi. Ketiga, meningkatkan kualitas produk, deskripsi produk, dan juga pengiriman.
Dan yang terakhir, analisis tren untuk peningkatan penjualan kategori tertentu. Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan customer satisfaction. Pertama, memastikan sistem pengiriman berfungsi dengan baik. Kedua, menggunakan feedback pelanggan untuk evaluasi. Ketiga, memastikan stok barang selalu tersedia. Keempat, implementasi program loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, menyediakan layanan pelanggan responsif.